Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas chapter 9 mengenai materiality dan risk. Teman-teman pasti sudah bosan ya dengar saya di kelas ngomong terkait dengan materiality, tapi di chapter ini kita akan bahas lebih mendalam dan mendetail dan implikasinya terhadap proses audit itu sendiri. Jadi, learning objective yang pertama dari pelajaran chapter ini adalah kita bisa mengapply konsep materiality ke dalam audit. Nah, di sini di slide-nya teman-teman sudah dapat, tapi saya tambahkan. Ini ada capture sedikit potongan dari laporan audit. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Kalau kurang lebih ini sama ya. Jadi materiality itu adalah major consideration in determining the appropriate audit report to issue. Dia adalah pertimbangan yang sangat penting ketika kita mau menentukan opini audit ya. Jadi basisnya itu opini bisa jadi qualified, unqualified, atau disclaimer. Itu kuncinya ada di materiality-nya juga, selain dari bukti-bukti auditnya ya. Kita lihat dulu. Teman-teman, kalau ingat ini adalah bagian dari laporan audit di bagian auditor's responsibility ya. Di sini ada kata-kata those standards require us to plan and perform the audit to reasonably assure the financial statement are free from material misstatement. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia adalah auditor itu melakukan audit sesuai standar. Kalau ini ya, yang atas ini kan dia Amerika nih, jadi sesuai dengan United States Government Auditing Standard. Kalau ini di Indonesia berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI ya, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, standar itu adalah untuk melaksanakan audit dan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai, reasonably assured, tentang apakah laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan biasa ya, bebas dari kesalahan penyajian yang material, free from material misstatement. Nah ini nih, tujuannya auditor itu mengaudit, sekali lagi saya ulang, setelah berkali-kali diulang di kelas dan di materi-materi yang sebelumnya, adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Ya, jadi hanya memadai, tidak bisa 100% yakin. Oke? Jadi auditor itu hanya bisa memperoleh wajar gitu ya, tidak 100% yakin tentang apakah laporan keuangannya itu free from material misstatement, bebas dari kesalahan penyajian yang material. Jadi, apakah laporan keuangan itu sudah free dari kesalahan yang material. Nah, material inilah yang akan kita bahas. Material itu seperti apa sih? Kapan sih sesuatu dibilang material gitu kan? Nah, jadi kalau kita ditanya orang, apakah laporan keuangan yang sudah diaudit itu 100% benar, kita nggak bisa bilang, ya benar. Enggak, karena auditornya sendiri bilang kalau dia hanya memperoleh keyakinan yang memadai. Tidak bisa 100% benar dan free dari material misstatement. Berarti masih mungkin dong laporan keuangan itu ada kesalahan. Mungkin, tapi tidak material. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita di chapter ini akan bahas tentang materiality. Nah, ini ya, tadi yang saya jelaskan sebelumnya, the auditor's responsibility. Jadi tanggung jawab auditor itu adalah menentukan apakah laporan keuangan itu bebas dari salah saji yang material. Kemudian, kalau misalnya auditor menemukan adanya material misstatement, auditor harus bilang ke kliennya, ini loh temuan saya gitu ya, sebelum dia publish opini ya, dia harus kasih tahu kliennya, saya menemukan kesalahan ini dan tolong dikoreksi gitu ya. Kalau klien mau koreksi, berarti nanti laporan keuangannya sudah audited dan sudah dikoreksi. Dia bisa mengeluarkan laporan unqualified. Tapi kalau klien menolak, enggak, saya nggak mau koreksi, menurut saya itu sudah benar. Padahal kita dapat bukti bahwa dia salah gitu ya. Maka nanti kita bisa keluarkan opini either qualified atau adverse. Kalau teman-teman ingat ya, opini audit ada 4. Unqualified, qualified, adverse, dan satu lagi disclaimer. Kalau ada salah saji material, kita bisa keluarkan opini baik qualified atau adverse, tergantung nanti tingkat materiality-nya. Kalau tinggi berarti adverse, kalau mungkin masih di bawah masih standar gitu ya salahannya, kita bisa keluarkan qualified seperti itu ya. Nah ini ketika perusahaan mau menentukan materiality ada step-stepnya. Ada, kalau di buku itu ada 5. Jadi ini step 1 dan keduanya.
Yang step 1 dan 2 ini masuk ke planning ya. Jadi masih tahap planning atau perencanaan. Yang pertama itu set preliminary judgment about materiality. Jadi si auditor dia akan menentukan preliminary ini artinya pendahuluan ya. Materiality pendahuluan. Jadi kayak masih awal gitu dan ini object to change. Jadi dia masih bisa berubah. Namanya juga preliminary judgment. Jadi sebelum ketika awal-awal audit dia atau tahap perencanaan, auditor dan tim akan menentukan materiality tapi masih pada tahap preliminary. Kemudian yang kedua, setelah menentukan preliminary judgment materiality, dia harus mengalokasikan materiality itu ke segmen. Nanti saya akan jelaskan detailnya seperti apa. Jadi dari angka materiality yang sudah ditentukan, misalnya materiality-nya 500 juta gitu ya, dia harus alokasikan ke akun ini berapa, ke akun ini berapa itu ya, itu di step 2. Kemudian tahap 3, 4, dan 5, ini ketika tahap evaluasi, yaitu kita mengestimasi total misstatement dari tiap segmen. Tadi kan kita sudah alokasikan ya. Nah, ini kita sudah langsung ketika sudah proses auditnya berjalan, kita tentukan nih misstatement di segmen ini berapa, di ini berapa gitu. Di segmen A, B, C ini bisa kita sebut juga akun ya. Misalnya di aset berapa, di liability berapa, di AR berapa, di AP berapa, seperti itu. Kemudian tahap keempatnya, combine. Ketika mereka digabung, berapa sih misstatementnya gitu. Misalnya kita nemuin AR itu salahnya 100 juta. Di AP 100 juta. Kemudian nanti di equity ada lagi 100 juta. Berarti kalau di total jadi 300 juta, seperti itu. Dan yang kelima adalah kita bandingkan nih estimasi materiality-nya, estimasi salahnya tadi dengan materiality yang sudah kita tetapkan di awal. Jadi, apakah dia lebih atau kurang? Kalau di bawah berarti dia bisa kita anggap wajar, tapi kalau di atas berarti kita bisa anggap dia harus dikoreksi, seperti itu ya. Nah, untuk realnya, nah tadi ini learning objective yang pertama tuh kayak gitu ya. Ini baru brief aja. Kalau teman-teman ingat, saya balik dulu ke sini. Definisi dari materiality itu sendiri apa? Jadi kita bisa, kalau ditanya kayak gitu, teman-teman bisa pakai bahasa sendiri ya. Tidak perlu textbook atau sama persis, tapi intinya materiality itu adalah seberapa besar suatu kesalahan dalam laporan keuangan ya, atau dalam accounting information yang bisa membuat si pembuat keputusan itu berubah gitu lah. Bisa membuat si investor atau si pengguna laporan keuangan itu merubah decision-nya karena adanya salah saji gitu ya. Seperti dulu saya pernah sebutkan di kelas, 1 juta bagi satu orang bisa saja material, tapi bagi perusahaan tidak, ya nggak? Berarti kalau ada salah saji 1 juta rupiah di laporan keuangan, maka itu tidak akan merubah keputusan si investor. Misalnya, kalian investor yang mau membeli saham suatu perusahaan, ya nggak? Terus perusahaan itu salah catat laporan keuangan di laporan keuangannya. Asetnya misalnya harusnya 6 miliar 1 juta, dia catat 6 miliar 2 juta. Kira-kira kalau kalian tahu dia salah catat, apakah kalian akan langsung memutuskan, enggak, saya nggak akan nanam saham di perusahaan ini gitu? Enggak. Ternyata enggak. Bagi investor 1 juta itu enggak material gitu. Jadi dia tidak akan salah catat 1 juta tidak akan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh si pengguna laporan keuangan. Nah, sebaliknya ketika si perusahaan salah catatnya 1 miliar gitu, tentunya nanti si bagi investor angka itu besar gitu. Untuk perusahaan ini angka itu besar. Kalau dia sampai bisa salah catat 1 miliar, pengguna laporan keuangan jadi nggak percaya, kira-kira laporan keuangan ini benar nggak ya? Nah, itu akan merubah persepsi si pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan, terhadap perusahaan, sehingga dia akan merubah keputusannya. Nah, itu baru bisa dikatakan material ya. Jadi materiality itu dia seberapa besar sebuah angka dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusannya ya. Jadi kalau angka itu salah atau angka itu ada atau tidak akan mempengaruhi si pengguna. Seperti itu. Nah, ini kita next ke learning objective yang kedua. Ini ketika kita mau membuat preliminary judgment about what amounts to be considered material. Jadi gimana sih caranya auditor menentukan materiality suatu perusahaan? Ya nggak? Pasti kalian penasaran dong. Kok perusahaan A bisa beda dengan perusahaan B? Gimana sih basisnya auditor itu gitu ya menentukan. Nah,
inilah langkah-langkahnya. Auditors decide early in the audit the combined amount of misstatement of the financial statement that would be considered material. Jadi di awal-awal ketika perencanaan audit, dia sudah menentukan combined amount. Combined amount itu maksudnya secara keseluruhan ya. Dari laporan keuangan ini, auditor akan bilang, kalau dia salah sajinya 100 juta misalnya, itu berarti material gitu. Itu combine. Combine itu berarti 100 juta itu in total ya. Jadi nanti dia bisa salah di aset, di equity, bisa salah di income, bisa di expense kayak gitu, dan kalau di total 100 juta gitu ya. Nah, this preliminary judgment is the maximum. Nah, ini ya, pengertiannya adalah preliminary judgment itu adalah maximum amount by which the auditor believes the statement could be misstated and still not affect the decision of reasonable users. Jadi preliminary judgment itu adalah jumlah maksimum di mana auditor itu percaya bahwa jumlahnya itu walaupun salah tidak akan mempengaruhi decision dari pengguna laporan keuangan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau 1 juta, salahnya 1 juta, ini kita anggap maksimum ya. Salahnya 1 juta, si pengguna laporan keuangan tidak akan terpengaruh. Tapi kalau udah 1.500.000 gitu ya, ternyata dia bisa mempengaruhi loh si pengguna laporan keuangan, berarti maksimumnya adalah 1 juta itu. Ya, auditor percaya bahwa di atas 1 juta akan mempengaruhi decision maker. Tapi kalau di bawah 1 juta tidak akan mempengaruhi. Nah, itu ya. Dia menentukannya gitu. Nah, ini ada faktor-faktornya. Jadi, ketika si auditor mau menentukan angka, dia akan memikirkan faktor-faktor seperti ini. Yang pertama adalah materiality is a relative rather than absolute concept. Nah, ini artinya adalah materiality itu relatif, tidak absolut. Yaitu antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya pasti berbeda. Karena tiap perusahaan punya karakteristik masing-masing, mereka punya background yang berbeda, dan auditornya pun berbeda-beda. Jadi nanti judgment-nya akan berbeda. Maka dia relatif ya. Yang kedua adalah basis are needed for evaluating materiality. Nah, ketika mau menentukan materiality-nya entah ratusan juta, puluhan juta, atau miliaran, harus ada basisnya. Biasanya basis ditentukan oleh karakteristik perusahaan. Saya beri contoh. Ketika dulu saya pernah mengaudit perusahaan sewa ya, dia menyewakan mobil gitu ya, kendaraan, maka basisnya adalah waktu itu dipakai aset, total aset, karena di laporan keuangan ya, porsi terbesarnya ada di aset. Dia punya aset kendaraan yang untuk disewakan. Nanti beda lagi ketika saya mengaudit misalnya perusahaan manufacturing. Nah, basisnya bisa pakai total sales, karena sales itu di laporan keuangannya memegang angka yang sangat signifikan atau porsinya sangat besar dan transaksinya sangat tinggi seperti itu. Ada lagi nanti misalnya perusahaan yang pakai total income-nya. Jadi beda-beda ya. Nah, itu namanya basis. Nanti dari basis kita pakai persentase. Misalnya materiality-nya 75% dari total aset atau 75% dari total sales seperti itu. Semuanya dari mana sih? Ditentukan oleh profesionalisme judgment dari si auditor. Makanya auditor itu harus ada yang sudah berpengalaman ya, sudah bertahun-tahun mengaudit, dia sudah punya sense of judgment itu sudah kuat sekali, jadi dia bisa tahu nih, kalau untuk perusahaan seperti ini ngambilnya dari mana, berapa persen gitu ya, dan setiap perusahaan, setiap KP itu mungkin dia punya guideline yang berbeda-beda. Oke. Dan ada lagi qualitative factors also affect materiality. Jadi ada tidak hanya kuantitatif, tidak hanya angka, tapi ada faktor kualitatif. Misalnya ketika menentukan materiality di aset, dia akan lihat nih, cash ini cenderung orang bisa melakukan fraud di dalamnya, maka nanti materiality-nya akan lebih tinggi atau akan lebih rendah ya. Atau kalau di liability kayak gimana nanti? Apakah dia cenderung orang melakukan fraud di situ? Bisa jadi nanti akan mempengaruhi materiality-nya. Jadi ini ya, faktor-faktor mempengaruhi judgment ketika menentukan materiality. Nah, accounting auditing standard tidak menyediakan specific guidelines. Jadi kalau kalian cari di standar IAP, Ikatan Akuntan Publik itu tidak ada untuk menentukan materiality ya. Jadi itu semua memang based on experience dari auditor. Tidak ada guidance yang plek, yang saklek gitu. Misalnya harus berapa persennya ini, berapa persen, tidak ada ya. Professional judgment is to be used at all times in setting and applying materiality. Jadi memang professional judgment atau pertimbangan profesional itu memegang peran besar ketika menentukan materiality. Oke, sekian video yang pertama.